Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama kakak Hari Purnomo. Kakak alumni SMA Negeri 1 Ampel tahun 2019-2020. Sini kakak ingin sedikit menyampaikan materi tentang kepramukaan. Kepramukaan, apa itu kepramukaan? Oke, di sini ada yang namanya kepramukaan, pramuka, dan gerakan pramuka. Apa perbedaan dari ketiga tersebut? Yang pertama, pramuka. Pramuka adalah sebutan bagi orang yang melaksanakan kegiatan kepramukaan atau sebutan bagi peserta didik gerakan pramuka. Terus yang kedua, kepramukaan. Kepramukaan adalah suatu kegiatan pendidikan non formal di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang berupa kegiatan yang menarik dan meningkat, dan sasaran akhirnya adalah pembentukan karakter, pribadi, dan budi pekerti yang luhur. Terus apa sih gerakan pramuka, Kak? Gerakan pramuka itu adalah suatu organisasi kepramukaan di Indonesia. Karena organisasi kepramukaan di berbagai negara itu berbeda-beda. Di Indonesia, gerakan pramuka. Di Filipina ada Kapatiran Scout of Philippines. Jadi beda-beda. Di India ada The Barat Scout. Ya. Terus kepramukaan atau gerakan pramuka. Gerakan pramuka memiliki tujuan yang dimana antaranya yang pertama adalah menjadikan atau memiliki pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berjiwa politik, serta taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, serta sehat jasmani dan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri maupun dengan orang lain untuk melaksanakan pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Terus di kepramukaan juga memiliki moto atau moto gerakan pramuka. Moto apa sih, Kak? Arti dari moto itu? Moto itu adalah suatu semboyan yang diciptakan dalam usaha untuk memberikan spirit kepada anggota dalam visi dan misi lembaga. Jadi moto itu bisa kita sederhanakan sama dengan semboyan. Ya, semboyan kalau di negara kita semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terus di lembaga TNI AL itu motonya beda lagi. Namanya kalau moto TNI AL itu Jala Sveva Jaya Mahe. Terus di gerakan pramuka apa, Kak? Nah, di gerakan pramuka motonya adalah Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Yang dimana Satyaku kudharmakan dan dharmaku kubaktikan ada dalam kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri dari dua. Yang pertama adalah Trisatya dan Dasar Dharma. Namun kalau siaga memiliki nama yang sedikit berbeda dan isinya juga sedikit berbeda, tapi pada intinya sama. Kalau di siaga Dwi, Dharma, dan Wisatya. Kalau di Galang hingga seterusnya itu ada Trisatya dan Dasar Dharma. Kemudian gerakan pramuka juga memiliki prinsip dasar. Apa sih, Kak, prinsip dasar? Di sini dijelaskan prinsip dasar adalah asas yang mendasari kegiatan kepramukaan
dalam upaya membina watak peserta didik. Jadi prinsip dasar adalah asas yang mendasari. Jadi kalau semboyan tadi adalah patokan atau dasar, kalau di sini asas yang mendasari itu seperti prinsip itu seperti penegasannya, tapi pada intinya sama, saling berhubungan. Terus ibaratnya prinsip dasar kepramukaan seperti apa? Jadi prinsip itu diibaratkan seperti pondasi. Jadi semakin kuat pondasi prinsip dasar kepramukaan seorang peserta didik, maka semakin kuat juga jiwa kepramukaannya. Tidak percaya, silahkan buktikan. Prinsip dasar, karena disitulah letak-letak arti dan gerakan pramuka. Rasanya menjadi seorang pramuka itu bagaimana dengan menerapkan prinsip dasar pramuka atau gerakan pramuka. Terus apa aja sih Kak prinsip dasar dari gerakan pramuka? Yang pertama, perhatikan, iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita sebagai negara yang berpedoman Pancasila dan sebagai negara yang bertuhan, kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Tentunya kita harus mempedulikan bangsa kita, karena kita terlahir di situ, kita hidup di situ, kita merasakan semua nikmatan di situ. Terus kita harus peduli terhadap sesama, karena kita saling membutuhkan satu sama lain, dan alam sekitar yang telah memberikan berbagai kebutuhan untuk kita. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya sendiri. Ya, tentunya kita harus peduli terhadap diri kita sendiri dong. Terus yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka, yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma. Terus Kak, prinsip dasar itu tadi pengertiannya udah, asas dasar. Emang bakalan berguna buat kita buat apa sih? Fungsinya apa? Di sini fungsinya prinsip dasar kepramukaan itu ada dua. Yang pertama, itu sebagai norma hidup anggota gerakan pramuka. Nah, yang pertama itu sebagai norma. Norma itu aturan ataupun pacuan. Yang kedua, sebagai landasan kode etik gerakan pramuka. Ini nih yang kerennya. Pramuka itu punya kode etik. Jadi tentunya di pramuka punya kode kehormatan, punya kode etik. Yang dimana kode etik dan kehormatan saling. Nah, terus setelah prinsip dasar kepramukaan gerakan pramuka, ada namanya metode kepramukaan gerakan pramuka. Supaya kalian lebih mengenal pramuka, akan kakak beritahu apa aja metode kepramukaan gerakan pramuka. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Jadi apa yang telah kita ketahui kode kehormatan kita amalkan di sini. Jadi tidak mungkin kita sekedar membuat kode kehormatan tidak dilaksanakan. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Nah, jadi belajar sambil melakukan. Jadi pelajaran yang didapat itu tidak sekedar secara langsung. Mungkin ada dalam pramuka itu pelajaran-pelajaran yang tidak kita terima secara langsung, hanya kita bisa rasakan sendiri, kita pahami sendiri. Jadi makanya ada belajar sambil melakukan. Terus yang ketiga, sistem berkelompok. Jadi di gerakan pramuka itu diajarkan sistem berkelompok. Kita diajarkan untuk bekerja sama, tidak ada individualis. Meskipun memang kita memiliki keahlian atau prinsip yang berbeda-beda, namun kita diajarkan untuk bertoleransi dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kegiatan menantang, menarik, dan meningkat. Jadi kegiatan pramuka itu atau gerakan pramuka itu menarik, karena dia itu tidak sekedar itu saja, ada di luar, ada di dalam. Terus menantang.
Jadi di pramuka itu sering diadakan ya sebuah kegiatan yang menantang, uji apa gitu ya, terus meningkat. Jadi di gerakan pramuka itu tidak ada itu saja, terus meningkat apa yang dipelajari, apa yang diberikan, apa yang diajarkan. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang paling seru nih, kegiatan di alam terbuka identik pramuka. Jadi kegiatan di alam terbuka tentunya ini seru banget gitu, dan mengajarkan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kegiatan di alam terbuka. Terus yang keenam, sistem tanda kecakapan. Nah, sesuai dengan nomor 4, nomor 6 ini berhubungan karena gerakan pramuka itu kegiatan yang meningkat, tentunya ada sistem tanda kecakapan. Jadi kita itu kalau kita meningkat nih kemampuan kita, kasih tanda, meningkat lagi kasih tanda. Kalau lebih sederhana mungkin pangkat ya, bisa bilang pangkat juga. Terus yang ke-7, sistem satuan terpisah putra dan putri. Jadi sistem satuan terpisah ini bukan berarti kita beda-bedakan, tidak, justru itu ajang saling bersaing secara sportif, saling berinovasi gitu, putra dan putri terus. Jadi ada satuan terpisah karena memang supaya lebih baik putra dengan putra, putri dengan putri. Terus yang terakhir, kiasan dasar. Nah, yang terakhir adalah kiasan dasar. Oke, metode pramukaan sudah, prinsip dasar sudah, metode sudah, pengertian pramukaan sudah, tujuannya juga sudah. Terus yang belum apa Kak? Keanggotaan pramuka. Perlu kalian ketahui, di keanggotaan gerakan pramuka itu terdiri dari 2. Apa saja? Yang pertama ada anggota muda, yang kedua ada anggota dewasa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, anggota muda. Anggota muda siapa? Kita ya pasti. Tapi tidak ya. Semua anggota muda itu terdiri dari beberapa golongan. Di antaranya yang pertama ada anggota muda siaga, yaitu anggota pramuka yang berusia 7-10 tahun. Yang kedua, anggota pramuka penggalang yang berusia 11-15 tahun. Yang ketiga ada anggota muda penegak yang berusia 16-20 tahun. Nah, kakak-kakak inilah yang akan menjadi seorang penegak, dan kakak-kakak yang di sini juga yang dikatakan penegak. Terus yang terakhir ada anggota muda pandega, yaitu berusia 21 tahun sampai 25 tahun. Yang kedua, anggota dewasa. Siapakah anggota dewasa? Anggota dewasa itu anggota pramuka yang berusia 21 tahun sampai ke atas. Jadi pandega juga bisa dikatakan anggota dewasa, bisa dikatakan anggota muda. Jadi 21 ke atas ini tidak terbatasi berapapun usianya, mau usia 60, yang penting dia masih berjiwa muda, masih pramuka, dia anggota. Terus di dalam keanggotaan gerakan pramuka ada tenaga pendidik gerakan pramuka. Karena ini adalah gerakan pendidikan, kegiatan pendidikan non formal, tapi dia tetap punya tenaga pendidik di gerakan pramuka. Di antaranya yang pertama adalah pembina pramuka. Ada pembina pramuka. Yang kedua, pelatih pembina. Yang ketiga, pembantu pembina. Yang keempat, pamong saka. Yang kelima, instruktur saka. Nah, tenaga pendidik di antara tadi itu. Ada satu lagi, tenaga fungsional gerakan pramuka. Siapa saja tenaga fungsional? Yang pertama ada ketua dan andalan wartir. Wartir itu bisa didefinisikan secara sederhana adalah lembaga gerakan pramuka yang menangani keanggotaan pramuka tingkat yang lebih tinggi dari gugus depan atau dari pembina.
Seperti kuartir itu terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional. Kuartir ranting atau ranting itu sederajat dengan atau bisa didefinisikan untuk kecamatan, cabang itu kabupaten, dan daerah itu provinsi, nasional tentunya negara Republik Indonesia. Kemudian ada staf kuartir. Yang ketiga ada majelis pembimbing. Yang terakhir ada pemimpin saka. Nah, tadi adalah keanggotaan gerakan pramuka. Di gerakan pramuka, keanggotaan tentunya punya tingkatan. Tingkatan lagi nih, mulai dibagi beberapa golongan. Setiap golongan ada tingkatannya, teman-teman, atau kakak-kakak. Ada tingkatannya. Di anggota muda siaga ada tingkatan. Jadi tingkatan ini bisa disebut syarat kecakapan. Ya, saya bahas dulu syarat kecakapan. Syarat kecakapan ini dibagi dua juga. Ada syarat kecakapan umum, ada syarat kecakapan khusus. Nah, syarat kecakapan umum itu setiap golongan itu berbeda-beda. Di siaga ada mula, bantu, tata. Di penggalang ada ramu, rakit, terak. Di penegak ada bantara dan laksana. Di pandega ada pandega. Terus SKK apa kak? SKK itu syarat kecakapan khusus. Yang dimana terbagi dari beberapa tingkatan. Yang pertama purwa, madya, tama. Purwa, madya, tama. Terus kak, bagaimana sih kok Indonesia punya gerakan pramuka? Bagaimana sejarah awalnya? Sini kakak akan cerita sedikit sejarah awal gerakan pramuka ya, secara singkat. Jadi gerakan pramuka itu awalnya bukan namanya gerakan pramuka, dengan berbagai nama dan berbagai organisasi. Cuma yang perlu kalian ketahui, awalnya gerakan pramuka ini dibawa oleh para orang Belanda dan namanya adalah Pathfinder. Nah, di Indonesia dibuatkanlah gerakan pramuka. Dulu bukan namanya gerakan pramuka, namanya NIPV, Nederland Industri Pathfinder Vereniging atau Pandu Hindia Belanda. Ya, itu dibawa oleh orang Belanda. Kemudian diubah lagi oleh Kiai Abdul Salim menjadi kepanduan atau pandu atau kepanduan. Setelah itu beberapa tahun lagi diubah lagi oleh Insinyur Soekarno menjadi pramuka. Terus yang menjadi bapak pramuka, ayo siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Terus setelah itu ditetapkanlah beberapa hari setelah itu pada 14 Agustus 1961 atau yang sekarang kita kenal Hari Jadi Gerakan Pramuka. Pada tanggal tersebut juga ditetapkan lambang gerakan pramuka. Apa lambangnya? Tunas kelapa. Bahasa lainnya lambang Sriwite. Ya, bahasa lainnya lambang Sriwite. Tunas kelapa. Ditemukan oleh Sunaryo Atmodipuro. Jadi tadi beberapa materi yang kakak sampaikan, mulai dari kepramukaan, prinsip, metode, terus mutu, tujuan, keanggotaan, tingkatan, dan sejarah singkatnya. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan dan Maku Baktikan. Salam Pramuka.